Ghostbuster Afterlife ini rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Jason Reitman. Ini anak dari Ivan Reitman ya, yang ngedirect original Ghostbuster. Ceritanya sendiri tentang sekelompok anak yang menemukan peralatan tim Ghostbuster sebelumnya dan menggunakannya untuk mencegah hantu ini kembali ke alam manusia. Itu aja yang bisa gue bilang tanpa spoiler. Karena setelah gue pikir-pikir, ini termaksud salah satu film yang cukup atau lebih enak ditonton tanpa informasi apa-apa gitu. Gue sendiri juga suka dengan Ghostbuster yang pertama sih. Yang kedua gue kurang suka, dan yang versi SNL ya cukup oke sih kalau kalau buat gue ya, paling nggak menghibur. Dan gue juga bukan fansnya Ghostbuster, tapi gue respect dengan franchise ini. Soalnya punya input yang cukup besar sih di dunia pop culture ya. Jadi sebelum gue nonton Ghostbuster Afterlife, gue nggak punya ekspektasi yang tinggi. Dan gue nggak tahu ini akan jadi film seperti apa juga. Tapi yang jelas ini generasi baru, karakternya juga masih masih kecil ya di film ini. Jadi gue nggak tahu ini akan dibawa kemana. Gue lihat di review banyak yang bilang it's a pleasant surprise. Tapi buat gue ini balik lagi ke masalah selera ya. Jadi ya gue tonton tanpa ekspektasi yang tinggi. Dan ternyata ini bagus. Sedikit di atas ekspektasi gue. Dan ini dibuat untuk generasi baru sih. Jadi buat yang nggak pernah nonton Ghostbuster, tetap bisa nikmatin film ini gitu. Ada beberapa reference dari original Ghostbuster juga ya. Tapi mereka juga ngejelasin ini begini-gininya juga, jadi lu masih bisa dapet konteksnya sih. Walaupun banyak dan jatuhnya lebih ke agak-agak fan service sih. Uniknya ini film yang cukup ada atau cukup banyak sisi emosionalnya, terutama untuk beberapa karakter. Lu ngerti atau lu bisa ngerasain apa yang dirasain oleh karakter ini. Dan ada satu karakter yang bernama Phoebe, itu punya porsi yang gue rasa cukup banyak sih di film ini. Dia itu tipikal nerd, kalau lu tahu Sheldon Cooper, nah ini mirip dengan dia. Dia juga main di yang Sheldon juga sih. Cuma karakter dia tuh di sini cenderung lebih ke berani ya. Kalau nerd kan lebih kayak ke kurang pede, tapi di sini dia pede, dia tahu kemampuan dan kapasitas dia, bahkan cenderung impulsif. Dan hal ini ngebuat karakter lain jatuhnya agak kurang memorable sih buat gue. Kecuali si Paul Rudd ya. Dan dia bermain dengan tipikal karakter dia biasanya. Ada komedinya juga. Dan nggak terlalu berbeda sih dengan peran-peran dia di film-film lain. Kalau udah sering nonton dia, gue rasa lu akan ngerti maksud gue sih. Ya, iya Paul Rudd ya jadi Paul Rudd gitu. Dari sisi tempo juga buat gue pas, sangat bisa nikmatin. Setupnya juga menurut gue ringan, cukup to the point, lebih ke show don't tell sih. Jadi banyak yang disampaikan melalui atau tergambar di layar gitu tanpa harus ada dialog untuk penjelasan gitu. Walaupun tetap ada beberapa, tapi ini termaksud yang cukup balance sih. Jadi poin plus lah buat film ini. Ada post credit scene-nya juga ala-ala Marvel yang menurut gue cukup penting sih. Jadi gue rasa lu mesti nonton sampai ke akhir banget. Dan setelah gue nonton film ini, ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab dan agak sedikit ganggu juga buat gue. Walaupun bukan hal yang penting banget ya dari sisi cerita, tapi lebih ke sisi karakter ibu ini gitu. Menurut gue agak kurang digali lebih dalam sih. Sedangkan sisi komedi di sini tuh nggak terlalu banyak sih. Jatuhnya lebih agak
sedikit serius ya. Cuma si karakter Phoebe ini lebih mencoba untuk ngasih kayak jokes-jokes singkat. Kadang kena, kadang enggak, dan sepertinya emang disengaja sih, disesuaikan dengan karakternya dia juga. So, Ghostbuster Afterlife, ini filmnya Jason Reitman. Biasanya dia ngedirect film tentang orang bermasalah dengan diri mereka ya. Internal conflict, kayak Tali, series Casual juga itu salah satu yang underrated sih. Gue sangat rekomen series itu. Yang adult juga, Up in the Air, dan yang lainnya gitu. Dan kali ini dia ngedirect sesuatu yang sedikit beda dan cukup personal juga ya. Karena bapaknya ngedirect yang versi original dan dia sekarang ngedirect yang versi generasi barunya. Dari sisi budget juga ini cukup besar sih, karena dia biasa ngedirect untuk film-film yang dari sisi budget nggak sebesar ini gitu. Bebannya juga jadi lebih besar juga gitu, karena ini film yang punya fanbase yang banyak gitu. Tapi gue rasa overall ini film yang oke sih. Ada minusnya, jadi minusnya di film ini tuh jadi lebih ke filmnya Phoebe aja sih, itu yang gue rasa ya. Yang lain jadi sekedar karakter pendukung gitu. Tapi bagusnya gue rasa sisi emosional di film ini tuh cukup cukup banyak dan gue cukup kena juga di gue, dan gue ngerasa tersentuh juga sih atas apa yang terjadi di film ini gitu. Dan ini juga film yang bisa dinikmati untuk anak-anak dan dewasa juga. Rekomen apa enggak? Gue rasa iya. Bahkan lu masih bisa nonton walaupun lu belum nonton Ghostbuster sebelum-sebelumnya gitu. So itu aja pendapat gue mengenai Ghostbuster Afterlife. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.